Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 34. Yalu, kepala rombongan itu terkejut bukan main. Raja Muda Sabutai terkenal sebagai seorang gagah perkasa yang hanya memusuhi pemerintah Beng di selatan dan selamanya tidak pernah mau mengganggu suku bangsa di utara, apalagi mencuri kuda kami. Maafkan kami, kawan, orang itu berkata dengan muka merah. Kami telah bersalah, akan tetapi karena pasukan Raja Muda Sabutai sedang mengerahkan kekuatan menyeberang ke lembah Nankou, tiba-tiba orang itu berhenti bicara. Lanjutkan ceritamu dan aku akan membebaskan engkau. Kakek itu berkata dan matanya memandang tajam sehingga orang itu menjadi ketakutan. Saya tidak boleh bicara tentang itu. Engkau sudah terlanjur bicara dan para sahabat ini hanyalah rombongan pedagang kuda. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi di daerah ini. Raja Muda Sabutai sedang mengerahkan pasukannya ke lembah Nankou. Apakah keperluannya? Hayo katakan, keteranganmu itu sebagai penebus nyawamu. Dengan muka pucat ketakutan orang itu berkata. Barisan kami akan menyergap rombongan Raja Beng Tiao yang akan lewat di sana. Kakek itu mengangguk-angguk. Dari mana Raja Muda Sabutai dapat mengetahui bahwa rombongan kaisar akan lewat ke sana? Hamba, saya mana tahu? Hanya beritanya, ada datang 3 orang utusan dari selatan dan Raja Muda kami lalu mempersiapkan barisan, kami ditugaskan untuk mengumpulkan kuda sebanyaknya guna perlengkapan. 3 orang utusan itu, siapa namanya? Kakek yang aneh itu mendesak terus. Saya tidak tahu semua, hanya tahu bahwa yang kakek-kakek berjuluk Hua Cinjin, sedangkan 2 orang nenek lagi entah siapa. Sudahlah, kau boleh pergi, kakek itu berkata dan dengan terpincang-pincang pemimpin para pencuri kuda itu pergi meninggalkan tempat itu. Lo Qianwei, orang jahat seperti dia bagaimana dibebaskan begitu saja? Dan dia adalah anak buah Raja Muda Sabutai yang sedang melakukan kejahatan terhadap kaisar. Yalu, pemimpin rombongan itu berkata, alisnya berkerut tanda tidak setuju. Kakek itu memandang tajam. Kalian tidak menyetujui tindakan Sabutai itu? Tentu saja tidak. Kami bukan bangsa pemberontak, bahkan perbuatan Sabutai itu akan mencelakakan kami, karena pekerjaan kami berdagang kuda dengan orang-orang selatan di sebelah dalam tembok besar tentu tak mungkin dilanjutkan. Celakanya, kami tentu akan dianggap sekutu Sabutai dan akan dihukum pula oleh barisan Beng. Bagus. Kalau begitu mari kita menentangnya dan kita menyelamatkan kaisar. Dengan demikian kaisar akan dapat membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Aku akan memimpin kalian melindungi kaisar sebelum terlambat. Yalu dan teman-temannya saling pandang dan mereka meragu, kemudian Yalu bertanya. Siapa kalau Qianwei yang berilmu tinggi dan hendak membela kaisar ini? Kakek itu berkata sederhana. Aku adalah ketua dari Qin Lingpai, namaku Chia Keng Hong dan sejak dahulu aku sudah seringkali membantu kaisar dan bekerja sama dengan mendiang Panglima Tehu. Yalu mengeluarkan teriakan girang, demikian pula para anak buahnya. Lo Qianwei sahabat mendiang Panglima Besar Tehu? Kalau begitu kami telah bersikap kurang hormat. Dan serta-merta Yalu dan anak buahnya menjatuhkan diri berlutut. Hendaknya Lo Qianwei ketahui bahwa kami dan ayah-ayah kami dahulu pernah membantu beliau ketika melawat ke utara. Harap Lo Qianwei jangan khawatir, kami akan mengumpulkan teman-teman dan membantu Lo Qianwei menolong dan melindungi kaisar, menentang Raja Muda Sabutai yang berniat memberontak. Tentu saja ketua Qin Lingpai, pendekar sakti Chia Keng Hong menjadi girang. Seperti kita ketahui, kakek Chia Keng Hong yang mendengar penuturan putrinya, Chia Giokeng, bahwa 5 bayangan dewa yang telah dapat ditewaskan 2 di antaranya itu dibantu oleh tokoh-tokoh lihai, lalu turun gunung untuk menghadapi musuh-musuh tangguh itu dan untuk mencari kembali pusaka Qin Lingpai yang hilang, yaitu pedang Siang Hokiam. Dalam perjalanannya menyelidik, dia mendengar bahwa musuh-musuhnya itu pergi ke kota raja dan kemudian dia menyusul. Dia mendengar pula bahwa mereka itu bergabung dengan rombongan kaisar yang melakukan perlawatan ke utara. Tentu saja dia menjadi heran sekali mendengar bahwa musuh-musuhnya itu bergabung dengan rombongan kaisar. Timbullah kekhawatirannya, karena dianggapnya sebagai hal yang tidak wajar dan mencurigakan kalau musuh-musuhnya itu kini bekerja sebagai pengawal-pengawal kaisar. Karena itu, dia pun menyusul ke utara dan kebetulan dia bertemu dengan rombongan pedagang kuda yang dipimpin oleh Yalu dan mendengar keterangan yang amat berguna dari pemimpin para pencuri kuda.
Kini dengan hati penuh kekhawatiran, pendekar itu dapat menduga bahwa masuknya para musuhnya dalam rombongan Kaisar tentu ada hubungannya dengan gerakan Sabutai dan bahwa Kaisar tentu terancam bahaya besar. Sungguh pun dia mendengar pula bahwa Kaisar dikawal oleh pasukan yang dipimpin oleh para jenderal tua yang setia. Di antaranya adalah Jenderal Hogwarts Leng dan Jenderal Tan Jengkoan yang dia tahu merupakan jenderal-jenderal yang amat setia dari kerajaan Beng. Mengingat akan mendiang Panglima Tehu yang mereka hormati dan junjung tinggi, Yalu dan kawan-kawannya lalu mulai mengumpulkan suku-suku bangsa nomad di utara untuk bergabung dengan mereka menentang Sabutai dan menolong Kaisar Beng Tiao yang terancam bahaya. Sementara itu, rombongan Kaisar Chengtung sudah meninggalkan kota raja menuju ke utara. Perjalanan itu amat sukar, melalui pegunungan-pegunungan yang terjal, hutan-hutan yang liar dan daerah-daerah yang tandus. Dari permulaannya saja pasukan-pasukan yang mengawal rombongan Kaisar ini sudah terlantar, perlengkapannya kurang dan juga ransumnya kurang karena Taikam Wangqin yang diangkat menjadi panglima komandan pasukan pengawal ini melarang membawa perlengkapan terlalu banyak. Di utara banyak dusun yang harus menunjukkan dharma bakti dan kesetiaannya kepada pemerintah. Perlu apa kita membawa banyak perbekalan, demikian bantahnya ketika para jenderal mengajukan usul. Hal itu hanya akan menimbulkan ketidaksenangan mereka karena seolah-olah kita tidak percaya kepada mereka. Biarpun alasan Wangqin ini agaknya masuk di akal, namun sudah diperhitungkan oleh Wangqin bahwa kaki tangannya di utara tentu sudah bergerak dan berusaha agar rombongan Kaisar tidak mendapat ransum di utara, apalagi pada waktu itu musim panen belum tiba. Kaisar sendiri, yang masih muda dan belum berpengalaman, apalagi yang sejak dewasa terus dibuai dalam rayuan Azisha yang cantik jelita, terseret oleh arus kenikmatan permainan cinta dengan selirnya itu yang sesungguhnya hanya merupakan pemuasan nafsunya sendiri belaka sehingga Kaisar itu tidak tahu apa-apa. Di dalam perjalanan ini pun Kaisar Chengtung selalu berada dalam pelukan selirnya, berdua di dalam kereta, dan kadang-kadang ditemani oleh Wangqin yang pandai menghibur hati Kaisar seolah-olah perjalanan itu merupakan tamasya yang amat menyenangkan. Kaisar sama sekali tidak tahu betapa pasukan pengawalnya menghadapi perjalanan yang amat sukar, dan betapa para jenderal tua yang setia itu selalu merasa gelisah kalau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan menimpa rombongan ini sehingga membahayakan keselamatan Kaisar. Setelah melalui perjalanan yang amat lama dan amat melelahkan bagi para anggota pasukan pengawal, akan tetapi amat menyenangkan bagi Kaisar dan selirnya, dan amat menegangkan bagi Wangqin yang mengharapkan terjadinya peristiwa hebat yang selain akan merubah jalannya sejarah juga akan mengangkatnya ke tingkat teratas sesuai dengan yang selama ini dicita-citakannya. Rombongan itu tiba di kaki pegunungan Nankou dan di padang rumput mereka berkemah untuk melewatkan malam itu di situ dan memberi waktu kepada pasukan untuk beristirahat. Malam itu, 8 jenderal tua yang dipimpin oleh Jenderal Hogwarts Leng dan Jenderal Tan Jengkoan menghadap Wangqin yang sedang mengadakan perundingan dengan para pengawal pribadinya termasuk 3 orang dari 5 bayangan dewa dan Bou Taisu yang lihai. Kedatangan 8 jenderal itu mengejutkan Wangqin dan para pengawalnya otomatis bangkit dari kursi masing-masing dan oleh isyarat Wangqin mereka itu berdiri di pinggir, selalu siap membela majikan mereka. Dengan muka manis Wangqin mempersilakan para jenderal mengambil tempat duduk di dalam perkemahannya itu dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Wang Taijin, kami datang untuk mengajukan usul kepada Taijin. Jenderal Guatleng yang bertubuh kecil kurus itu berkata. Tentu baik saja, Hogoan Sui. Segala macam usul demi kebaikan kita semua tentu saja kami sambut dengan gembira, jawab orang Kebiri yang memperoleh kedudukan tinggi itu. Wang Taijin, kami semua telah melihat bahwa amat perlu perjalanan ini ditunda di sini sampai sedikitnya 3 hari, kata Jenderal Hogwarts Leng. Ah, tidak mungkin. Wangqin berseru penasaran. Kota Huailai sudah dekat, mengapa setelah hampir tiba di tempat tujuan lalu ditunda? Wang Taijin, kata Jenderal Tan Jengkoan yang bertubuh tinggi besar, berkulit hitam dan suaranya mengguntur itu. Di depan adalah lembah Nankou yang terkenal sulit dilalui, juga tempat itu amat berbahaya apabila terdapat pihak musuh yang menghadang kita. Tan Goan Sui, siapakah yang berani menghadang rombongan Kaisar? Pula, andai kata ada penjahat yang bosan hidup berani mengganggu, apa artinya ada pasukan besar pengawal yang dipimpin oleh 8 pahlawan Beng yang tersohor? Maaf, Wang Taijin. Jenderal Hogwarts Leng yang lebih halus sikapnya itu berkata. Ucapan Tan Goan Sui benar, dan juga pendapat Wang Taijin benar pula bahwa andai kata ada musuh menghadang, kami sudah siap menghadapinya. Akan tetapi,
Pasukan kita sudah amat lelah dan perbekalan sudah hampir habis, bahkan kami hampir kehabisan air, padahal perjalanan di depan melalui daerah pegunungan tandus yang sukar mencari air. Sebaiknya, kita menunda perjalanan selama 2-3 hari untuk menambah perbekalan, terutama ransum dan air. Wang Qin menggeleng-geleng kepalanya dan berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Dengan menggendong kedua tangan di bawah punggung dan menggeleng kepala, lalu berkata setelah kemudian duduk menghadapi 8 orang jenderal itu. Tidak ada perlunya itu. Sri Baginda Kaisar tentu akan kesal hatinya kalau perjalanan dihentikan sampai 3 hari. Kita berangkat besok pagi, melewati pegunungan dan lembah Nankou dan setelah tiba di Huailai, barulah kita berhenti, mengaso dan makan sepuasnya. Apakah prajurit-prajurit Beng begitu lemahnya dan mementingkan makan dan minum saja? Mendengar ini, Jenderal Tan Jengkoan mengepal tinju dan sudah hampir mendampratnya, akan tetapi Jenderal Ho Guat Leng cepat memberi isyarat sehingga Jenderal tinggi besar itu menahan kemarahannya. Terserah kepada Wang Taijin yang menjadi komandan pasukan, akan tetapi kalau sampai terjadi hal-hal yang merugikan kita, jangan lupa bahwa kami sudah memberi peringatan, kata pula Jenderal Ho yang maklum bahwa berdebat melawan orang yang sudah dipercaya penuh oleh Kaisar ini akan percuma saja. Para jenderal ini adalah bekas panglima-panglima pembantu panglima besar Tehu dan sudah mengabdi sejak zaman Kaisar Yunglo. Seperti umumnya para panglima kuno, kesetiaan mereka terhadap Kaisar adalah mutlak. Dengan membuta dan keputusan apapun yang diambil oleh Kaisar merupakan perintah yang akan mereka pertahankan dengan pertaruhan nyawa. Sungguh pun kesadaran mereka membuat mereka maklum betapa kelirunya keputusan itu sekalipun. Para jenderal ini tentu saja maklum akan keadaan Kaisar muda yang berada di bawah pengaruh Wang Qin itu, akan tetapi mereka tidak berani membantah keputusan Kaisar, dan betapapun juga Wang Qin telah diangkat oleh Kaisar menjadi komandan pasukan, menjadi atasan mereka yang harus mereka patuhi. Diam-diam para jenderal yang sudah berpengalaman dan merupakan ahli-ahli perang yang telah puluhan tahun memimpin pasukan itu, telah menyebar penyelidik menyusup ke depan dan menyelidiki keadaan pegunungan Nankou yang menghalang di depan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pada pagi harinya, hanya ada 4 orang di antara 20 penyelidik itu yang kembali ke perkemahan, dan mereka ini pun berada dalam keadaan luka-luka parah. Dengan lemah mereka memberi laporan bahwa pegunungan itu penuh dengan barisan musuh yang dipimpin sendiri oleh Sabutai, pemberontak Mongol yang amat tersohor keberaniannya itu. Berita ini tentu saja mengejutkan para jenderal dan kembali mereka membujuk Wang Qin untuk mencari perbekalan lebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Kami sanggup mengawal Kaisar sampai kemanapun, dan kita memang tidak perlu takut menghadapi para pemberontak liar itu, kata Jenderal Tan Jengkoan dengan suara nyaring. Akan tetapi karena mereka tentu melakukan perang gerilya, maka pertempuran akan makan waktu lama. Tanpa perbekalan yang cukup, terutama sekali air minum, kedudukan kita dapat berbahaya. Laporan para pengecut itu mengapa mengecilkan hati Goan Sui? Kalau Cui, Anda sekalian, takut, biarlah saya sendiri yang memimpin pasukan menggempur perampok-perampok laknat itu. Justru di depan kehadiran Sri Baginda, mereka berani mengacau, maka harus dibasmi sampai ke akarnya. Sekarang juga kita harus menyerang ke Nankou dan menghancurkan mereka. Wang Qin berkata dengan muka merah karena diam-diam dia marah sekali bahwa para jenderal itu telah menyebar mata-mata tanpa dia ketahui dan timbul kekhawatirannya bahwa rencananya akan gagal. Kembali para jenderal itu tidak dapat membantah dan mereka lalu berunding, kemudian mengambil keputusan untuk mengerahkan seluruh tenaga menghadapi pasukan pemberontak Mongol yang menghadang mereka di pegunungan Nankou. Demikianlah. Pada hari itu juga pasukan Beng Tiao yang mengawal rombongan Kaisar itu melanjutkan perjalanan mendaki pegunungan Nankou. Untuk menjaga keselamatan Kaisar, kereta yang ditumpangi oleh Kaisar dan selirnya tercinta itu berada di tengah-tengah, didahului oleh pasukan pengawal yang dipimpin sendiri oleh 4 orang jenderal, sedangkan di belakangnya diiringkan oleh pasukan yang dipimpin oleh 4 orang jenderal lainnya. 8 orang jenderal itu sudah bersepakat untuk melindungi Kaisar sedemikian rupa sehingga sebelum orang terakhir tewas, tak mungkin musuh akan dapat mendekati Kaisar. Penjagaan yang mengelilingi Kaisar dilakukan berlapis-lapis dan diatur secara ketat sekali. Hal yang memang sudah diduga-duga dan dikhawatirkan pun terjadilah. Menjelang tengah hari, mulailah pasukan Sabutai menyerang, mula-mula penyerangan itu dilakukan dari arah kiri.
Sebagian pasukan pengawal menyambut dan selagi perang terjadi, muncul pasukan musuh menyerang dari kanan, kemudian berturut-turut musuh bermunculan dari depan dan belakang. Mereka telah mengurung rombongan kaisar. Akan tetapi karena 8 orang jenderal itu sudah bersiap-siap sebelumnya, penyerangan bertubi-tubi dari 4 penjuru ini tidak mengacaukan pertahanan pasukan pengawal kaisar. Perlawanan dilakukan dengan baik, dan Jenderal Hogwarts Leng sendiri yang memimpin pembuatan sebuah perkemahan di tengah-tengah pertahanan mereka untuk kaisar, selirnya, dan para pelayan kaisar. Dengan kata-kata penuh semangat Jenderal Ho membesarkan hati kaisar dan menghiburnya sehingga kaisar tidaklah begitu khawatir biarpun tahu bahwa ada pasukan pemberontak menyerang karena dia percaya penuh akan kemampuan 8 orang jenderalnya. Perang terjadi dengan hebatnya dan berkat kemampuan 8 orang jenderal yang mahir ilmu perang itu, biarpun jumlah musuh jauh lebih banyak, namun setelah bertempur sampai hari berganti malam, pihak penyerbu dapat dipukul mundur dan mereka melarikan diri ke dalam hutan-hutan di pegunungan itu. Betapapun juga, pihak pasukan pengawal juga kehilangan banyak prajurit yang gugur maupun yang terluka sehingga jumlah mereka tinggal 3/4-nya. Hal ini membuat para jenderal menjadi khawatir akan keselamatan kaisar, maka untuk kesekian kalinya mereka mengusulkan kepada Wang Qin agar rombongan ditarik mundur dan kembali saja ke kota raja sebelum terlambat. Kalau mereka mundur ke selatan, mereka akan lebih mudah memperoleh bantuan dari benteng pasukan Beng Tiao yang berjaga di tapal batas. Tidak, sungguh memalukan kalau kita mundur. Bukankah dalam pertempuran tadi kita telah menang? Musuh telah kacau balau, terpukul mundur dan kabur. Sebaiknya, besok pagi kita melanjutkan perjalanan ke kota Huailai dan di sana kita akan aman dan karena berada dalam benteng. Wang Qin berkeras melanjutkan perjalanan itu. Wang tak izin, biarpun musuh terpukul mundur, namun mereka dapat menyusun kekuatan baru dan kalau mereka melakukan pengurungan di lembah depan, amatlah berbahaya. Jenderal Hogwarts Leng memperingatkan. Terutama sekali karena perbekalan kita sudah menipis. Tidak perlu kita takut. Kita sudah menang perang, mengapa harus melarikan diri dan mundur? Kita bahkan harus menggempur musuh yang sudah lari itu sampai terbasmi habis. Wang Qin membantah. 8 orang jenderal itu kembali tidak berhasil membujuk dan pada keesokan harinya, rombongan itu melanjutkan perjalanan menuju ke kota Huailai dan menjelang tengah hari tibalah mereka di lembah Nankou yang amat sukar dilalui dan merupakan tempat berbahaya karena mereka harus melalui lorong yang curam, kanan kirinya menjulang dinding batu yang tinggi. Terjadilah seperti yang dikhawatirkan oleh para jenderal yang berpengalaman itu. Terdengar suara gemuruh dan dari kedua tebing gunung itu datang hujan batu yang menyerang dan menimpa rombongan kaisar. Tentu saja pasukan pengawal menjadi panik, dan ketika mereka mundur, ternyata jalan di belakang telah dihadang oleh pasukan musuh, juga di sebelah depan nampak debu mengebul tanda bahwa musuh sudah datang dari depan untuk menyerbu mereka yang terjepit di lorong lembah Nankou itu. 8 orang jenderal cepat membuat perkemahan yang terlindung, dan mengawal sendiri kaisar dan selirnya untuk berlindung ke dalam kemah Jenderal Hogwarts Leng dan 2 orang jenderal lain membantu para pengawal pribadi kaisar. Menjaga kaisar di dalam kemah sedangkan Jenderal Tan Jengkoan bersama 4 orang kawannya lari keluar dan ikut memimpin pasukan pengawal untuk melawan musuh yang menyerbu dari depan dan belakang. Terjadilah pertempuran yang amat hebat, akan tetapi karena pasukan pengawal kaisar berada di tengah-tengah, kanan kiri terhalang dinding gunung dan musuh yang amat banyak jumlahnya menyerang dari depan dan belakang, maka tentu saja mereka terhimpit dan terdesak hebat. Betapapun juga, para jenderal memberi semangat kepada pasukan dengan amukan mereka. Terutama Jenderal Tan yang amat gagah, mengamuk seperti seekor naga yang sedang marah. Pakaian perangnya telah berubah menjadi merah oleh darah para pengeroyoknya dan darahnya sendiri yang keluar dari luka-lukanya. Demikian pula dengan 4 orang jenderal lainnya. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai di sebelah belakang pasukan pengawal dan terjadilah kekacauan di pihak musuh yang menutup jalan keluar di belakang mereka. Ternyata kemudian bahwa datang pasukan campuran dari suku bangsa Manchu dan lain-lain, dipimpin oleh seorang kakek yang gagah perkasa menyerbu musuh dan membantu pasukan pengawal kaisar. Kakek itu bukan lain adalah pendekar sakti Chia Keng Hong yang memimpin suku-suku liar yang tidak suka melihat pemberontakan Sabutai dan kini membantu kaisar dengan menyerang pasukan Sabutai yang memotong atau menutup jalan keluar dari lorong lembah Nankou itu.
Akan tetapi, biarpun pasukan bantuan ini dapat mengacaukan pihak musuh di sebelah belakang, musuh yang menyerbu dari depan terlalu banyak sehingga selagi sebagian kekuatan pasukan pengawal mendesak musuh di belakang yang menjadi terjepit dengan datangnya Chia Keng Hong dan pasukannya. Sebaliknya pasukan pengawal di pihak depan dapat dihancurkan dan terus didesak oleh pihak musuh sehingga mereka mundur dan bergabung dengan teman-teman yang masih melawan musuh yang menghadang di belakang. Akhirnya, habislah anggota pasukan yang mempertahankan diri di depan dan menyerbulah Sabutai yang dibantu oleh 3 orang tamunya yang lihai, yaitu Wahua Qinjin, Hek Isiankou dan Gobi Sinkou, terus menerjang maju sampai akhirnya tidak ada lagi prajurit yang dapat melawan. Bahkan 8 orang jenderal yang tadi mengamuk dahsyat itu tidak nampak lagi karena mereka itu semua sudah masuk ke dalam perkemahan kaisar untuk menyerahkan sisa darah dan nyawa mereka demi untuk melindungi junjungan mereka. Ketika akhirnya Sabutai yang diiringkan oleh belasan orang pengawalnya, termasuk pula 3 orang tua lihai yang menjadi utusan Wang Qin itu, menyerbu ke dalam tenda besar di mana Kaisar Cheng Tung berada, nampak pemandangan yang amat mengharukan. Kaisar yang masih amat muda itu duduk dengan sikap tenang sekali, tenang dan agung, di atas kursi sambil memeluk seorang wanita cantik yang nampak ketakutan. Wanita ini adalah Azisha, selir terkasih itu. Di dekat pintu tenda nampak bergelimpangan mayat 8 orang jenderal dengan tubuh penuh luka. Akan tetapi agaknya yang menewaskan mereka adalah luka-luka terakhir yang mereka terima dari serangan para pengawal Taikam Wang Qin. Ketika itu, 8 jenderal yang melindungi kaisar telah luka-luka parah, namun di bawah pimpinan Jenderal Ho Guatleng dan Jenderal Tan Jeng Koan, mereka 8 orang kakek itu dengan pedang di tangan masih berjaga di pintu kemah kaisar. Tiba-tiba para pengawal Wang Qin, di antaranya terdapat Pati Lo Xian Pang Tui Lok, Liok Te Sin Mogulo It dan Sin Chiang Xiao Bin Xian Hok Ho Xiang, maju dan menyerang 8 orang jenderal itu dari belakang sehingga tewaslah mereka. Kaisar terkejut sekali, hendak menegur perbuatan Wang Qin itu, akan tetapi Taikam ini berkata, "Merekalah yang mencelakakan kita, Sri Baginda. Sekarang hamba dan para pengawal hamba yang melindungi Paduka." Akan tetapi, begitu Sabutai dan para pengawalnya memasuki perkemahan itu, Wang Qin menyambut kepala pemberontak Mongol ini dengan senyum dan mereka saling memberi salam, demikian pula para pengawalnya segera beramah tamah dengan para pengawal musuh. Kiranya engkau seorang pengkhianat?" Kaisar berseru dan membuang muka tidak mau memandang wajah Taikam Wang Qin yang tersenyum-senyum menyeringai itu. Kemudian, setelah akhirnya pasukan Sabutai bersatu padu dan berhasil pula mengusir pasukan Chia Keng Hong yang tidak berapa banyak jumlahnya, Sabutai cepat-cepat menggiring Kaisar sebagai tawanannya bersama Azisha yang tidak kelihatan takut lagi, dan kembali ke bentengnya di utara bersama Wang Qin dan para pengawalnya. Diam-diam Sabutai merasa kagum bukan main kepada 8 orang jenderal itu, dan juga merasa kagum melihat sikap Kaisar Cheng Tung yang demikian tenang dan agung, sedikitpun tidak merasa takut dan biarpun telah menjadi tawanan, namun memperlihatkan sikap agung dan penuh wibawa sehingga membuat dia diam-diam merasa tunduk. Sabutai adalah seorang yang menjunjung tinggi kegagahan dan amat membenci kecurangan dan pengkhianatan. Oleh karena itu, biarpun pada lahirnya dia mau dipersekutu oleh Wang Qin si pengkhianat, namun diam-diam di dalam hatinya dia sangat kagum kepada kaisar muda itu dan amat benci kepada Wang Qin. Hanya karena dia ingin mempergunakan Wang Qin untuk usahanya menyerbu ke selatan, maka dia menahan diri dan tidak memperlihatkan kebenciannya itu. Akan tetapi dengan keras dia memerintahkan para pembantunya agar melayani kaisar dengan baik dan tidak boleh seorang pun ada yang bersikap kasar atau mengganggu kaisar muda ini dan selirnya. Bahkan Kaisar Cheng Tung dan selirnya ditempatkan di sebuah bangunan tersendiri, lengkap dengan taman dan diberi kebebasan, karena yang dijaga hanya sekeliling bangunan itu. Wang Qin berusaha membujuk kaisar untuk membuat dan menandatangani surat kekuasaan dan pengangkatan kaisar baru, tentu saja dengan nama Wang Qin sebagai penggantinya, akan tetapi mendengar usul ini, Kaisar Cheng Tung hanya menjawabnya dengan meludah ke muka Taikam itu. Kalau saja tidak dicegah oleh Sabutai, tentu Wang Qin sudah membunuh kaisar. Diam-diam Sabutai tertawa di dalam hatinya, melihat betapa pertemuan antara kaisar dan Wang Qin itu seperti pertemuan antara seekor burung hong dan seekor tikus. Dia maklum bahwa membujuk atau mengancam seorang yang demikian gagah perkasa dan berwibawa seperti Kaisar Cheng Tung tidak ada gunanya sama sekali, dan kaisar itu jauh lebih baik dijadikan sandera. Sabutai memang cerdik bukan main. Dia tahu benar bahwa selama kaisar itu menjadi tawanannya, bala tentara Beng Tiao tidak nanti akan berani menyerangnya.
Dan kalau dia memperlakukan kaisar itu dengan baik, sebagai seorang tamu terhormat, hal ini saja sudah cukup merupakan jaminan bahwa kelak, andai kata cita-citanya menyerbu ke selatan gagal dan dia kalah, pemerintah Beng tentu suka akan memaafkannya, mengingat bahwa dia telah bersikap baik kepada kaisar. Maka dia melarang Wang Qin untuk bertemu sendiri dengan kaisar, selalu di bawah pengawasannya. Bahkan tempat yang dijadikan tempat tawanan atau lebih tepat disebut gedung tamu itu bersambung dengan istananya sendiri sehingga dengan demikian leluasalah dia untuk keluar masuk gedung tamu itu. Beberapa bulan setelah Kaisar Cheng Tung menjadi tawanan, mulai tampaklah watak asli dari Azisha. Memang wanita ini sejak diumpankan kepada Kaisar oleh Wang Qin, hanya melayani Kaisar itu sebagai pelaksanaan tugasnya belaka. Sedikitpun dia tidak cinta kepada Kaisar dan kalau toh ada cinta itu, yang dicintanya bukanlah pribadi Kaisar melainkan kedudukannya. Kini, Kaisar yang merupakan manusia terbesar di negaranya, bahkan dianggap sebagai utusan Tuhan, atau putra Tuhan, telah kehilangan kedudukannya, kehilangan kebesarannya, bahkan telah menjadi seorang tawanan. Tentu saja Azisha merasa amat rendah kalau menjadi selir seorang tawanan. Mulailah dia bersikap keras dan berani menentang Kaisar, bahkan berani mulai menggunakan kata-kata kasar dan menghina. Melihat ini, Kaisar baru terbuka matanya, dan baru dia tahu bahwa wanita cantik jelita ini memiliki batin yang tidak secantik wajahnya, dan baru dialah mengerti bahwa Azisha merupakan alat dari Wang Qin yang sekarang terbukti seorang pengkhianat besar itu. Maka dia pun tidak memperdulikannya lagi dan setiap hari Kaisar Cheng Tung hanya tekun membaca kitab-kitab yang disediakan oleh Sabutai untuk bacaannya atau melakukan siulian, samadhi. Kaisar yang usianya masih muda, baru 23 tahun itu kini sadar bahwa hubungannya yang amat mesra dengan Azisha selama ini hanyalah hubungan yang didasari oleh nafsu berahi saja dari pihaknya, dan dari pihak Azisha hanyalah didasari karena pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Wang Qin. Dia merasa terpukul oleh kenyataan ini, maka dia merasa muak dan akhirnya tidak memperdulikan lagi kepada Azisha, bahkan tidak pernah mendekatinya, dan tidak pernah mengajaknya bicara sehingga ketika wanita itu tidak pernah memasuki kamarnya, dia pun tidak peduli lagi. Perhatian Azisha mulai tertuju pada Sabutai, laki-laki tinggi besar dan gagah perkasa yang usianya sudah 40 tahun lebih itu. Dibandingkan dengan Kaisar Cheng Tung yang muda dan halus budi bahasanya, lemah lembut gerak-geriknya, tentu saja Sabutai jauh lebih jantan dan perkasa. Akan tetapi, karena sejak kecil sudah dididik sebagai perayu, maka agaknya wanita macam ini sudah sama sekali tidak mengenal cinta lagi dan kalau dia mulai mendekati Sabutai adalah karena dia tahu bahwa Sabutai merupakan orang pertama di situ, bahkan orang yang mempunyai cita-cita untuk menyerbu ke selatan dan menjadi kaisar dari seluruh negara. Selain itu, juga dia masih merasa sedarah dengan Sabutai, darah Mongol. Seperti telah diceritakan, Sabutai mempunyai seorang istri muda dan cantik, usianya baru 18 tahun, seorang berbangsa Hitan yang cantik jelita dan menjadi istrinya di luar kehendak wanita itu. Sabutai amat cinta kepada istrinya yang cantik itu, akan tetapi dia seringkali termenung dan merasa kecewa dan bersedih karena dia maklum bahwa istrinya tidak mencintanya. Padahal dia mengharapkan seorang keturunan dari istrinya yang tercinta itu dan untuk mengambil selir, Sabutai tidak sampai hati. Dia terlalu mencinta Hamila dan tidak ingin membagi cintanya dengan wanita lain. Betapapun juga, agaknya Azisha tidak akan berani secara lancang melakukan pendekatan kepada Sabutai karena dia adalah selir raja yang menjadi tawanan, kalau saja hal itu tidak dikehendaki dan diatur oleh Wang Qin. Pembesar kebiri ini mulai khawatir melihat sikap Sabutai yang dingin terhadap dirinya dan sungguh pun dia dan para pengawalnya mendapat perlakuan cukup baik, akan tetapi Sabutai agaknya seperti tidak terlalu mengacuhkannya, bahkan desakannya untuk segera menyerbu ke selatan selalu ditolak oleh Sabutai dengan alasan, belum waktunya, dan belum cukup kuat. Juga Sabutai menolak keras ketika Wang Qin mengusulkan agar Kaisar Cheng Tung yang menjadi tawanan itu dipaksa, kalau perlu disiksa, agar suka memberi surat kuasa pengangkatan kaisar baru. Semua ini ditolak oleh Sabutai yang mengatakan bahwa dia tidak sudi mempergunakan cara-cara yang curang. Saya adalah keturunan orang-orang gagah, kakek saya dahulu adalah Jenderal Sabutai yang terkenal dari dinasti Goan, bagaimana mungkin saya melakukan tindakan yang begitu rendah dan curang? Saya bukan pengecut dan kalau sudah tiba waktunya, saya akan menyerbu ke Peking. Sikap Sabutai ini amat mengkhawatirkan hati Wang Qin.
Biarpun dia dianggap sebagai sekutu dan tamu, akan tetapi tidak ada bedanya dengan tawanan juga, seperti kaisar yang telah dikhianatinya itu. Dia menjadi serba salah. Pulang kembali ke selatan dia tidak berani karena tentu pengkhianatannya itu akan membuat dia celaka, tinggal di utara dia pun tidak dapat menguasai Sabutai. Mulailah dia mencari akal, dan orang kebiri ini memang cerdik sekali. Pandang matanya cukup tajam sehingga dia dapat menduga bahwa Sabutai yang hanya mempunyai seorang istri itu tentu tidak bahagia dengan istrinya yang cantik dan muda. Istrinya itu bersikap dingin dan tidak acuh kepada suaminya. Maka dia melihat kesempatan baik untuk mempergunakan kecantikan dan kepandaian Azisha yang sudah dilatih sejak kecil untuk menjadi seorang perayu pria. Maka, mulailah dia mengatur siasat dengan Azisha untuk menundukkan hati pemimpin orang Mongol yang keras hati ini dengan pengaruh kecantikan dan kepandaian merayu Azisha. Pada suatu malam, ketika Sabutai duduk seorang diri di dalam kamarnya, termenung mencari siasat untuk dapat menyerbu ke selatan karena kini dia telah dapat menyusun barisan yang besar dan amat kuat. Muncullah Azisha yang tentu saja diperkenankan oleh para pengawal karena para pengawal ini sudah lebih dulu disuap oleh Wang Qin. Apalagi, mereka tahu bahwa Azisha adalah selir kaisar yang tertawan, seorang wanita muda yang cantik jelita dan lemah, tentu saja tidak berbahaya dan mempunyai niat-niat yang mesra terhadap raja mereka. Maka, sambil menikmati hadiah suapan dari Wang Qin, mereka membiarkan Azisha lewat dan bahkan saling pandang dengan senyum penuh arti karena tentu akan terjadi hal-hal mesra di dalam kamar pemimpin atau raja mereka. Bahkan di antara mereka ada yang berani mendekat ke kamar Sabutai dan memasang telinga untuk mendengarkan kemesraan itu. Beberapa orang pengawal ini saling pandang penuh arti ketika mereka mulai mendengar suara Azisha yang merdu, seolah-olah bertanya jawab dengan suara Sabutai yang nyaring dan keras. Mereka sudah mulai merasa tegang dan membayangkan hal-hal yang mengundang kegairahan hati mereka. Pembangkit nafsu berahi, seperti nafsu apapun juga, adalah pikiran sendiri. Kebencian dan rasa takut didatangkan oleh pikiran yang membayangkan hal-hal yang mengerikan dan tidak menyenangkan yang telah atau akan menimpa diri kita. Iri hati, keinginan, ambisi, gairah datang karena pikiran membayangkan hal-hal yang menyenangkan dan yang telah atau akan kita alami. Segala macam nafsu datang dari pikiran yang membayang-bayangkan hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang sehingga kehidupan kita sepenuhnya dipermainkan dan dikuasai oleh kesibukan pikiran, membuat kita tidak mampu melihat keadaan sesungguhnya dan kenyataan dari saat sekarang ini. Oleh karena itu, seorang bijaksana akan selalu waspada terhadap pikirannya sendiri, karena pikiran yang sesungguhnya amat penting bagi fungsi hidup sehari-hari sebagai alat untuk mengingat dan mencatat, juga amatlah jahat kalau dipergunakan tidak pada tempatnya, yaitu dipergunakan untuk menguasai kehidupan seluruhnya dengan pembentukan si aku. Si aku adalah pikiran itu sendiri yang selalu mengejar kesenangan dan menyingkir dari yang tidak menyenangkan. Maka batin menjadi ajang perang dari kenyataan seperti apa adanya dan bayangan-bayangan pikiran yang selalu menginginkan hal-hal yang lain daripada kenyataan yang ada. Maka datanglah konflik batin yang tentu akan tercetus keluar menjadi konflik lahir. Kalau kita mau membuka mata melihat kenyataan konflik ini nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari konflik kecil antar manusia sampai konflik besar antar bangsa berupa perang. Karena kadang-kadang suara percakapan di dalam kamar itu lirih dan suara Azisha yang merayu-rayu itu terdengar kadang-kadang seperti rintihan halus, maka para pengawal itu yang tidak berani terlalu dekat tidak dapat menangkap jelas sehingga mereka menjadi makin penasaran. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan keras dari Sabutai disusul jerit seorang wanita. Ketika para pengawal cepat lari ke depan pintu kamar, pintu terbuka dari dalam dan nampak Sabutai dengan muka merah berkata, "Lempar mayat perempuan hina itu keluar." Para pengawal terbelalak melihat wanita muda yang cantik jelita itu telah rebah di atas lantai dengan kepala pecah sehingga mukanya yang cantik itu kelihatan mengerikan karena penuh darah, matanya terbelalak dan kini muka itu sama sekali tidak menarik lagi, bahkan menakutkan. Baju luar wanita itu telah terlepas sehingga nampak lekuk-lengkung dadanya yang penuh di balik baju dalam yang berwarna merah muda. Agaknya wanita muda itu tadi menggunakan rayuan dengan menanggalkan baju luarnya, akan tetapi dia sama sekali tidak berhasil membangkitkan gairah di hati Sabutai, sebaliknya malah membangkitkan kemarahannya sehingga orang yang gagah perkasa ini dalam marahnya menampar kepala wanita itu sehingga pecah dan tewas seketika. Sungguh peristiwa yang amat menyedihkan. Azisha yang sejak kecil dididik sebagai seorang wanita perayu dan yang haus akan kemewahan dan kemuliaan,
sama sekali tidak mengenal Sabutai dan menyangka bahwa setiap orang pria tentu akan runtuh oleh rayuan mautnya. Akan tetapi, Sabutai adalah seorang laki-laki jantan yang hanya memiliki satu saja cita-cita, yaitu membangun kembali bangsa Mongol sebagai bangsa yang terbesar, merampas kembali tahta kerajaan dari dinasti Beng dan membangun kembali kerajaan Mongol yang sudah hancur berantakan. Sedikitpun dia tidak terpikat oleh wanita, apalagi karena satu-satunya wanita yang dicintanya adalah Halimah, istrinya yang masih muda akan tetapi yang tidak membalas cintanya. Maka, melihat rayuan Azisha, dia menjadi muak, apalagi mengingat bahwa Azisha adalah seorang wanita Mongol dan dia tahu betapa wanita bangsanya ini oleh Wang Qin telah diperalat untuk melemahkan Kaisar Chengtung yang amat dikaguminya karena Kaisar yang muda itu ternyata adalah seorang yang gagah perkasa dan tak mengenal takut pula. Sungguh pun Kaisar yang muda itu agaknya lemah terhadap wanita cantik. Kemarahannya memuncak ketika dia mengusir Azisha. Wanita ini malah menanggalkan baju luarnya untuk memamerkan lekuk lengkung tubuhnya, maka dalam kemarahannya dia menampar, lupa bahwa tamparan tangannya terlalu kuat dan kepala wanita ini terlalu lunak sehingga tewaslah Azisha dengan kepala pecah. Tentu saja hati Wang Qin terkejut setengah mati ketika dia mendengar betapa Azisha telah dibunuh oleh Sabutai. Cepat dia mengumpulkan para pengawalnya karena hatinya merasa tidak enak sekali. Diam-diam dia berunding dengan para pengawalnya yang berjumlah belasan orang, di antaranya termasuk Huahua Qinjin, Hek Isian Kou, Go Bisin Kou, Bo Taisu, Pat Pilosian Pang Tuilok, Liok Te Sin Moguloid dan Xinjiang Xiao Bin Xian Hok Ho Xiang. Orang-orang yang berkepandaian amat tinggi dan yang mempergunakan kesempatan itu untuk mencari kedudukan dengan membonceng pengaruh pembesar kebiri Wang Qin dan di samping itu juga untuk menyembunyikan diri sementara waktu karena mereka itu. Terutama sekali 3 orang di antara 5 bayangan dewa, merasa jerih juga atas pengejaran dan pembalasan dendam dari Qin Lingpai. Di samping 7 orang berilmu ini, masih ada lagi 6 orang pengawal pribadi Wang Qin yang juga rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Setelah mengadakan perundingan dengan 13 orang pengawal kepercayaannya, pada keesokan harinya Wang Qin lalu pergi menghadap Sabutai, diikuti oleh 13 orang pengawalnya itu. Tentu saja Sabutai bukan seorang bodoh dan dia sudah tahu terlebih dulu bahwa peristiwa kematian Azisha di dalam kamarnya itu tentu mengejutkan hati Wang Qin, karena dia tahu bahwa wanita muda itu adalah sekutu Wang Qin sehingga yang langsung tersinggung oleh kematian itu bukannya Kaisar Chengtung yang agaknya kini mulai terbuka matanya oleh kepalsuan-kepalsuan itu, melainkan Taikam itulah. Sebetulnya, menurut suara hatinya yang tidak suka kepada kepalsuan dan kecurangan Wang Qin, ingin dia membunuh saja pengkhianat itu, akan tetapi dia pun maklum bahwa Wang Qin dikelilingi oleh orang-orang pandai yang amat lihai, dan juga ratusan orang sisa prajurit pengawal yang kini menakluk dan menjadi pasukan pengawal Wang Qin merupakan bantuan yang cukup kuat baginya. Inilah yang membuat dia menahan sabar dan tidak membunuh pengkhianat itu. Setelah dalam kemarahannya dia membunuh Azisha, Sabutai juga maklum bahwa kematian wanita palsu itu tentu akan menyusahkan hati Kaisar yang kini agaknya telah terbuka matanya dan mengenal macam apa adanya wanita yang selama ini mempermainkannya, akan tetapi tentu akan diterima dengan marah oleh Wang Qin. Maka dia pun telah bersiap-siap. Ketika Wang Qin yang diikuti 13 orang pengawalnya itu datang mengunjungi Sabutai, mereka disambut oleh Sabutai yang sudah duduk di ruangan besar itu bersama seorang kakek dan seorang nenek tua renta yang bermata tajam seperti mata harimau. Kakek dan nenek itu duduk di kanan kirinya, si kakek bermuka putih seperti kapur, seolah-olah tidak mempunyai darah, muka mayat yang dipupuri kapur tebal. Sedangkan muka nenek itu hitam sekali, hitam seperti terbakar hangus. Wajah kakek dan nenek yang sama sekali berlawanan warnanya itu membuat mereka kelihatan amat menyeramkan, apalagi karena nenek bermuka hitam hangus itu berpakaian serba putih sedangkan kakek bermuka putih kapur itu mengenakan pakaian serba hitam. Tangan mereka memegang tongkat butut yang sukar dikenal terbuat dari bahan apa, hanya nampaknya sudah butut sekali. Di belakang Sabutai berjajar pasukan pengawal yang terdiri dari 30 orang lebih, bersenjata lengkap dan dalam keadaan siap siaga. Melihat ini, Wang Qin tercengang dan jantungnya berdebar. Dia merasa bahwa Sabutai agaknya sengaja memperlihatkan sikap bermusuh dan memamerkan kekuatan, dan dia pun tidak mengenal siapa adanya 2 orang kakek dan nenek itu. Di lain pihak, Sabutai menerima kedatangan Wang Qin dan para pengawalnya dengan sikap dingin, akan tetapi dia mempersilakan mereka duduk berhadapan dengan dia terhalang meja panjang.
Wang Qin duduk di antara para pengawalnya, dan Sabutai lalu memperkenalkan kakek dan nenek itu. Wang Taijin, perkenalkan kedua beliau ini adalah guru-guru saya. Pek Hiat Moko, iblis jantan berdarah putih, Hek Hiat Moli, iblis betina berdarah hitam. Suhu dan Subo, inilah Wang Taijin dan para pengawalnya seperti yang sudah saya ceritakan kepada Suhu dan Subo, bapak dan ibu guru. Wang Qin sebagai seorang pembesar istana yang tidak mengenal dunia persilatan, maka tidak pernah mendengar nama dua orang aneh itu dan tentu saja dia memandang rendah kepada kakek dan nenek yang lebih merupakan orang-orang terlantar atau jembel-jembel yang bertubuh lemah dan tua. Akan tetapi para pengawalnya memandang kakek dan nenek itu dengan penuh perhatian dan terutama sekali Bo Taisu kelihatan terkejut karena kakek ini pernah mendengar nama mereka sebagai tokoh-tokoh yang selalu menyembunyikan diri akan tetapi yang kabarnya memiliki kepandaian tinggi sekali. Maka Bo Taisu cepat menjura dan berkata, "Sudah lama saya mendengar nama besar Jiwie, Anda berdua, sungguh menyenangkan sekali hari ini dapat bertemu." Bersambung ke bab 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.